Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini mau kasih lihat kalian semua ini salah satu video klip dari tahun lalu untuk di musim pruning ya teman-teman ya, tahun 2024. Ini kita kerja di ini dekat daerah Renwick ya. Ini dari Blenheim kota gitu gue tinggal mungkin 10 menitan kali ya, atau 15 menit lah ya kalau misalnya nggak macet, 15 menitan gitu deh ya. Dan kita ngerjain ini dulu Sauvignon Blanc, soalnya ini di di winery, depannya winery, salah satu winery ya. Nggak mau sebut namanya karena nanti privacy bagaimana lah tuh, gimana mereka nggak mau itu. Anyway, mereka punya winery, terus depannya kita kerja itu di seberang jalannya gitu loh. Dan 10 row pertama itu Pinot punya row-nya gitu, 10 row, dan berikutnya semuanya adalah Sauvignon Blanc semua ya. Dan ini pada hari ini bisa kelihatan tuh teman-teman ya, cuacanya lagi kayak mendung gitu loh. Ini kita inginkan gitu loh, kerja cuaca mendung gitu, bagus ya. Tapi masih ada mataharinya sih ya. Kadang juga kalau kayak begini walaupun dikatakan iya nih kelihatan kayak mau mendung mau hujan, tapi kadang-kadang masih panas gitu loh. Jadi kita tuh kerjanya ya kalau pagi, kalau misalnya lagi frosty ya, karena ini kan di musim dingin teman-teman, lagi musim winter. Karena tuh kalau misalnya masih pagi tuh jam 6, jam setengah 7, jam 7 gitu masih frost, beku gitu. Dan jam 10-an deh lah ya, udah mulai agak kering. Tapi itulah contohnya tuh kan, di atas itu ada kayak saljunya tuh. Ini di musim winter teman-teman ya. Dan kita tuh lagi ngerjain pruning dan juga stripping kita punya row. Karena ya kayak biasa gitu, kita bantu juga untuk tim strippersnya gitu teman-teman ya. Terus seperti teman-teman lihat tuh, kita potong dan tarik juga gitu. Itu 2 orang, mereka orang pengalaman semua juga gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu mereka kerja ngapain gitu, karena asalkan udah kasih row-nya mereka, kasih di buku, misalkannya mereka mau ngambil 4 row atau berapa, tinggal tulis di bukunya aja gitu. Jadi bisa ketahuan si A misalkannya dia ngambil 4 row atau ngambil 6 row gitu loh ya. Terus yang satu lagi mau ngambil 4 atau 6 row lagi ya. Jadi mereka tinggal tulis namanya dulu, dan kita juga sekalian stripping juga gitu. Nah tadi seperti kalian tadi teman-teman lihat tuh, tadi kan ada kayak kawat gitu ya, itu berarti lagi ada domba-domba. Nah, kenapa ada domba-domba di kebun? Domba-domba itu manfaatnya adalah kalau misalkannya mereka lagi pup ya, itu bikin kayak popoknya gitu, subur untuk di kebunnya gitu. Contohnya gue punya pot anggur sendiri juga gitu, gue taruh di potnya gede ya, nggak gede banget sih ya. Terus gue kasih itunya tanahnya, terus kasih kayak biji-biji kayak itu juga, dan juga tai dombanya juga gitu teman-temannya. Itu emang bikin subur dia punya pohonnya gitu loh. Gua ada pohon anggur Sauvignon Blanc di rumah, ada sekitar 7 atau 8 biji pohon, dan juga ada pohon Feijoa ya teman-teman ya. Dan semua pohon gua tuh gua kasih tai domba. Bini sampai istri di rumah sampai kayak botai ya. Itu bagaimana, itu bagus buat itunya buat tanamannya gitu loh. Jadi ya mau gak mau ya begitu. Dan juga sekarang pokoknya ada 2 pohon gua kasih nama istri dan nama anak. Dan yang punya anak tuh subur ya, bukan main sampai dia lewatin kayak pagar tetangga gitu. Nanti deh kawan kasih lihat deh foto kayak bagaimana gitu loh ya. Jadi
apa namanya ini juga tuh kan ya apa namanya dari mendung terus ada matahari juga gitu loh. Jadi ya kayak bagaimana ya. Tapi ya semangat bekerja lah. Dan ini juga apa namanya seperti kalian teman-teman lihat kan tuh ya, gue bawa apa namanya tas belanjaan gitu loh. Itu isinya tuh ada iPod gua, ada alat musiknya gua, speaker, ada makanan gua, dan makanan gua ya kayak juga buah-buahan doang. Buah-buah jeruk, apel, sama sayurnya kadang-kadang wortel ya. Nah, kita ketimun kadang-kadang juga bawa. Lalu gue nggak makan berat-berat teman. Apa namanya? Kalau misalkan gue makan berat gitu ya, misalkan makan bawa mie goreng atau nasi goreng atau bagaimana gitu ya, atau makan sisa dari sebelumnya, makan apapun juga itu dari rumah, gue nggak mau bawa makanan gitu, nggak mau dibekelin makanan. Gue sendiri nggak mau, karena kalau misalnya itu takutnya kan seperti tadi lihat tuh teman-teman kan ya, waktu 2 orang lagi kerja terus gue di ujung row. Nah misalkan kayak gitu kan, kadang-kadang kita nggak tahu lokasi itu toiletnya di mana gitu. Kalau gue di ujung row tapi tahu dari di arah mana, gue mesti jalan kaki dong ya kan. Makanya apa namanya gue nggak mau makan berat teman-temannya. Jadi anyway, back to work. Ini jadi kalian lihat tuh ya, gue lagi pakai loper untuk potongin apa namanya pohonnya tuh ya. Ini apa namanya seperti kalian teman-teman lihat kan ya, apa namanya pohonnya udah nggak ada daun-daunnya gitu loh. Dan biasanya kan ini musim winter kan ya, karena tekan juga sih teman-teman ya, ada yang mulai produksi itu lebih awal, ada bulan April, ada bulan Mei. Bulan April, bulan Mei itu masih ada daun-daunnya teman-teman ya. Ini kalau kayak gini mungkin bulan-bulan 7 lah ya, 7 akhir lah gitu, udah pada rontok semua gitu dia punya daun-daunnya teman-teman. Jadi apa namanya dia habis rontok ya udah apa namanya kelihatan semua tuh kan, bisa ke open gitu, bisa ketahuan apa aja yang mau diituin, apa namanya lebih gampang untuk dilihat gitu. Karena kalau misalnya masih hijau pohonnya itu apa namanya ranting-rantingnya, terus misalnya ada daun-daunnya, kita nggak bisa tahu gitu ranting yang mau ditinggalkan gitu. Karena kan misalkannya di blok Sewinyung Blong ini kan kita apa ya, balik lagi sih apa namanya beda-beda blok, beda-beda itunya tuh apa namanya cara apa namanya grower yang punya kebunnya kayak apa namanya mau ada berapa ranting yang mau diikat atau berapa. Contohnya nih ya, ada 4, 3, ada yang 2, kalau 2 tuh atau 1, karena tuh masih apa masih yang ban gitu loh ya. Tapi ini banyak sih ada juga yang entah 4 entah 3 gitu loh kalau misalkannya untuk Sewinyung Blong ya. Dan juga apa namanya ini kita tahun lalu kita nggak kerja di sini nih, sebab kalau misalnya kita yang kerja sini kita tuh nggak bakalan kayak apa ninggalin pohon tuh kayak setinggi itu loh teman-teman. Apa namanya jadi apa ini whoever did this block last year, previous year gitu, gimana gitu loh, apa mereka tuh kayak nggak peduli banget gitu ya. Salah satu pohon di bawah first wire floating wire sama jangan sampai keluar gitu loh palanya gitu loh, edge-nya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ini kayak bener-bener mereka tuh nggak peduli banget gitu. Jadi kita mesti kayak fix apa yang previous contractor did to this block sampai bikin kayak begitu gitu. Jadi kita ya tentu kita pengalaman semua gitu, jadi kita bisa tahu apa yang diinginkan dari yang punya kebun gitu. Mereka pasti ingin itu di below floating wires, nggak mau di atas floating wires untuk apa namanya. Dan juga mesti banyak bikin big cut gitu loh tuh, kan kayak ada yang kayak begitu juga gitu loh. Wih betul tes man, no wonder like apa namanya banyak kontraktor yang udah punya surat izin untuk bisa bawa orang ke sini. Nah dari semua orang itu misalkannya satu perusahaan bisa bawa 50 orang. Nah dari 50 orang itu nggak mungkin semua apa namanya semuanya bisa ada pengalaman gitu, pasti ada yang belum juga gitu. Dan mereka tuh dikasih contoh ya, mereka bikin duit juga gitu loh. Jadi mereka kayak nggak belum ada pengalaman tapi masih mau ngebut untuk kejar. Tapi ya bagaimana, jadi kejar tuh jadi nggak apa namanya nggak bagus gitu loh ya.
Jadi kita mesti fix apa yang mereka bikin tahun sebelumnya gitu. Ya mau nggak mau ya namanya kerjaan ya kita mesti kerjain gitu. Tapi kadang ya puji Tuhannya sih yang punya kebunnya, growernya, dia ngecek punya kita, kualitinya ya mereka bilang oh ini bagus ini ya. Jadi apa namanya kita dapat blok ini juga gitu, dimana tadinya tuh bukan kita ngerjain. Jadi kita mesti kayak fix apa yang mereka bikin, yang previous kontraktornya gitu loh ya. Nih kita kayak gini nih, bisa aja sih kalau kata gitu apa namanya bisa dibikin satu sisi doang, yang lagi gue kerjain ini nih contohnya nih, bisa gue potongin semuanya, sisanya sebelah kanan. Nah itu kayak kasih tanda untuk misalkan yang punya kebunnya tuh untuk chop off gitu loh, dipotong gitu. Jadi untuk minimize pergi ke samping, dia mau ke tengah-tengah aja gitu loh. Tapi belum ada dari yang punya kebunnya kayak bagaimana ya, jadi ikutin aja dia mau lah gitu. Terus juga tuh sampai keluar gitu dari palanya gitu loh, dari headnya, dari bodinya sampai keluar gitu. Seharusnya nggak kayak begitu tuh, udah berapa tahun di butcher tuh, nggak peduli banget tuh previous kontraktornya tuh. Sekarang kayak gini ya gue nggak bisa juga karena ini terlalu gede banget. Gue mesti pakai mesti pakai kayak chainsaw ya. Tapi gue nggak ada instruksi dari yang punya kebun untuk cut yang gede kayak begitu loh. Dan juga ini ya gue bikin gitu tuh gede kayak uang logaman yang uang logaman gede aja gitu, nggak sampai yang semuanya tuh. Kalau misalnya kasih izin untuk dia mau ituin, gue bisa sisanya yang tengah-tengah situ tuh itu soalnya dipotongin semua. Jadi kode untuk yang punya kebun untuk di chainsaw gitu loh. Kita nggak ada ituan, dan juga ini kan extra timing kalau bikin cut kayak gitu kan. Ya saya bayarnya tambahan gitu, jadi kita ya happy aja kalau misalnya kerja kayak gitu. Tapi nggak ada dari perintah yang punya kebun. Tapi gue mencoba untuk minimize apa yang udah dihancurin dari previous kontraktornya gitu loh, grupnya mereka gitu maksudnya. Kadang gue kalau kerja kayak begini, gue ambil 2 row, yang sebelah sini sama sebelah satunya lagi ya. Tadi kan gue taruh bag gue kan ya, gue sengaja kayak begini, terus ntar baliknya gue dari arah sebelahnya gitu loh. Jadi gue dari dari belakangnya bukan dari depannya gitu. Soalnya gue sisi satunya lagi, satu row-nya lagi gitu. Nih buset tuh berapa cabut, berapa ranting itu ya. Itu kalau saya tinggal kayak begini buat rappers bisa teriak-teriak nih para rappers. Juga tuh tentu bawahnya tuh udah kayak buset, banyak multiple canes city ini mana kayaknya ya. Nah kalau kayak begini nih kalau pagi kan dari jam 6 jam 7 setengah 8 paling lama tuh jam 9an lah gitu tuh masih agak frosty ya. Jadi mau nggak mau gue kalau pagi mesti siap-siap pakai sepatu gambut gitu loh, nggak pakai sepatu biasa gitu karena takutnya basah. Tapi kalau misalnya udah kesiangan gini, misalnya gue nggak ganti sepatu, gue pasti jalannya bakalan pelan, semakin pelan aja. Karena itu mataharinya terik dan juga dibikin berat juga gitu teman-teman ya, pakai gambut untuk kerja di siang hari gitu. Makanya gue selalu bawa sepatu gambut, gue pakai sepatu gambut gue sebelum mulai kerja ya. Dan siangnya jam 11 siang gitu udah mulai ke mobil, langsung buru-buru gue ganti pakai ke row gue gitu loh. Kalau misalkan musim pening ini teman-teman, gue jarang istirahat di mobil. Gue paling juga di tengah-tengah row sini lah teman-teman ya. Jadi ya gue tinggal bawa tas gue, buka tadi yang itu tas belanjaan kayak gitu, yang isinya cuma air putih dan juga air hangat gue dan kopi ya, gelas. Udah gitu aja. Tapi kalau misalkannya gue mau tambah air minum yang banyak panas ya, air dingin aja gitu, gue lari ke mobil aja gitu, buru-buru gitu, balik lagi ke row. Habis gue kesini untuk bekerja, untuk bukannya main-main teman-teman. Nah ini juga nih yang bisa kalian lihat nih kan ya, gue pakai slow motion untuk melihat snownya gitu di gunung tuh namanya tuh yang dekat kota gitu ya. Jadi pemandangannya tuh kalau pagi hari ngelihat misalkan nggak ada matahari ya gitu, misalkan yang nggak ada awannya gitu kan, bisa terang banget kan tuh ya, bisa kelihatan tuh dia punya snownya gitu di gunung itu loh. Dan ini
kalau musim winter gini teman-teman ya, misalkannya hujan nih, hujan awet gitu lah ya, apa namanya, dari pagi sampai besok harinya lagi gitu hujan nonstop gitu loh. Nah itu pasti bisa tahu bakal pasti ada salju turun di gunung mana gitu. Tinggal pagi-pagi tinggal aja kiri kanan gitu, bisa lagi bawa mobil gitu, berarti mana yang ada saljunya gitu, turun saljunya. Kelihatan sih apa namanya, mantap kerjanya tuh ya, bisa ngeliatin salju gitu, gunung-gunung gitu pemandangan. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah roh gitu udah kayak kadang-kadang juga kalau di tengah-tengah roh tuh kayak apa namanya, ini hari apa ya gitu. Terus kalau enggak apa namanya, gue selalu pasti bawa speaker gue gitu loh untuk dengerin lagu. Tapi kalau misalnya gue lagi ngerekam, lagi recording, gue nggak mau dengar lagu kayak biasa teman-teman. Kalau misalnya gue dengar lagu, ke detect dari kamera HP gue musik gitu kan, di apa namanya, di mau posting di TikTok atau mau posting di YouTube gitu bisa ketahuan, bisa suruh di mute, kalau nggak ganti lagunya, suara original nanti kehapus. Ogah banget gue. Learn from my lessons. Itu kan ya, apa namanya itu, hari yang sama gitu loh, bisa beda aja gitu kan ya, cuacanya bisa beda lagi gitu. Ini juga tuh pemandangannya tuh ya, apa namanya, udah pada rontok semua. Ini udah di bulan-bulan Juli Agustus gitu teman-teman, karena udah nggak ada daun-daunnya lagi gitu loh. Ini juga tuh tengah-tengah roh tuh apa namanya, tuh bisa kelihatan tuh siapa lagi pruning tuh. Kayak gitu tuh udah tuh apa namanya, mereka tinggal fokus aja. Enakan gue milih kayak begini, apa, tukang potong daripada tukang ikat. Tukang ikat itu apa namanya, lu mesti bener-bener apa namanya, sabar banget gitu mesti, karena kan apa, passion gitu, karena lu mesti jalannya pelan by pelan, terus juga by kind juga gitu untuk diikat gitu loh. Kalau ini kan tinggal moving along aja gitu loh, ya kan ya. Kita terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktu kalian untuk nonton video klip ini. Semoga kalian semua sehat selalu dengan Tuhan ya. Jangan lupa kalau salah ada pertanyaan apapun juga tinggal di komen aja teman-teman, dan juga subscribe untuk apa namanya, dapat notifikasi dari gue tiap hari kalau gue lagi upload video ya. Jadi kita semua kayak bagaimana kerjaan di Blenheim ya. Sekali lagi thank you ya, Johanza.